Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimatul Hanifah dari kelas akuntansi A-Pagi semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum keuangan Zahir membuat monthly report atau laporan keuangan bulanan periode November 2019 PT Keluarga Generasi A atau biasanya lebih mudah disebut PT Gen A. Berikut adalah CV saya. Nama saya Muslimatul Hanifah, bisa dipanggil Hani. Saya sekarang sedang berkuliah di jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya lahir pada tanggal 14 Januari tahun 2000. Hobi saya adalah membaca, menulis, dan musik. Visi dan misi. Visi dan misi saya, pertama visi, yaitu mewujudkan apa yang diri saya inginkan sebagai tuntutan untuk menjadi orang sukses dengan berproses. Misi saya yaitu misi saya dalam 1-2 tahun ke depan, yaitu yang pertama, lulus 3,5 tahun, bekerja dan mendapatkan uang untuk orang tua dan orang yang saya sayangi. Yang ketiga, memulai bisnis. Yang keempat, pergi ke Mekah bersama keluarga. Yang kelima, selalu berdoa dan berusaha. Profil perusahaan. PT Gen A adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pendidikan, dan pelatihan. Bidang pendidikan dan pelatihan yang ditekuni adalah dalam rumpun ekonomi dan bisnis yang mendedikasikan seluruh keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam sebuah diskusi, workshop, dan seminar-seminar, serta pelatihan. Selain itu, juga bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, akuntansi, dan perpajakan. PT Gen A merupakan perusahaan di Indonesia yang dibangun dengan farmasi 100% SDM milenial. Namun, syaratnya ada pengalaman dan integritas, optimisme adalah spirit muda dan penuh dengan ide, inovasi, dan kreativitas yang fresh dan visioner. Mereka dapat memberikan value yang tinggi kepada customer. Bahkan lebih dari itu, mereka juga yakin mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada bangsa di bidang industri, kreatif terutama di bidang jasa, pendidikan, dan pelatihan. Itu semua dipersembahkan untuk mendukung lompatan terbesar dalam langkah revolusional dalam kehidupan dan karir. Itu merupakan singkat dari profil perusahaan Gen A. Di sini ada identitas perusahaan, nama perusahaan PT Keluarga Generasi A. Alamat Jalan R.A. Kartini nomor 12, 4 Injen Barat, Sidomorong Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Nomor telepon 0899 3848 405. Yang kedua, ada 0812 5983 2903. PT Gen A bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Jika ingin tahu lebih lengkap, bisa mengunjungi websitenya dengan link anak.gena@gmail.com. Ringkasan pengelolaan transaksi. Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh PT Keluarga Generasi A, Gen A, disusun dengan berdasarkan standar EMKL. Semua transaksi dilakukan dengan bagus dan disertai dengan bukti transaksi, sehingga lebih mudah untuk pelaporan keuangan dan bisa juga dipertanggungjawabkan. Pemasukan yang diperoleh dari Gen A ini berdasarkan dari transaksi penyetoran modal dari pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari Bank BNI, dan beberapa pendapatan jasa yang telah dilakukan oleh tim Gen A seperti jasa konsultasi, pelatihan, dan sebagainya. Transaksi pengeluarannya adalah seperti pembuatan stempel, company profile, cetak undangan, dan dokumen lainnya.
Ada juga biaya entertain, dalam perjanjian kerjasama, biaya lain, dan penyediaan jasa, membayar zakat, biaya legalitas sertifikat, pelatihan, pembelian nomor souvenir, pembuatan proposal, dan pengeluaran yang berhubungan dengan perpajakan. Ada juga transaksi pengeluaran yang lainnya seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Sumber pendanaan PT Keluarga Generasi A berasal dari penyetoran modal para pemegang saham 5 juta dan realisasi hutang sebesar 200 juta. Dalam totalnya, modal yang dimiliki yaitu 205 juta. Didapatkan dari saldo akhir dan kas yang dimiliki oleh PT GNA sebesar 64.680.000 rupiah yang telah dikurangi oleh biaya-biaya untuk operasional maupun pengeluaran usaha. Ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dilihat dari laporan keuangan PT Keluarga Generasi A ini mendapatkan laba sebesar 33.452.917 rupiah. Dilihat dari pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban. Terus habis itu ada laporan perubahan ekuitas. Tujuan pembuatannya agar perusahaan dapat mengembangkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas kekayaan dalam periode tertentu. Pada laporan perubahan ekuitas ini sebesar Rp38.452.917 yang nantinya modal akhir tersebut akan dipakai di laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, modal yang disajikan pada akhir periode. Jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Dan biasanya laporan posisi keuangan atau neraca ini digunakan untuk perusahaan menilai resiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Pada PT Keluarga Generasi A ini hasilnya sama antara aktiva dan pasiva, yaitu sebesar Rp403.760.000. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, arus kas disebut biasanya menyajikan arus masuk dan arus keluar sebuah perusahaan. Di dalam pelaporan keuangan arus kas PT Keluarga Generasi A ini total arus kasnya itu sama seperti arus kas yang ada di laporan keuangan, yaitu Rp64.860.000. Dalam laporan arus kas ada 3, ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan ada juga aktivitas investasi. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atas analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, termasuk pula dalam CLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan, laporan arus kas dan konsolidasi adalah dasar akrual. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan adalah konsisten dengan ditetapkan kebijakan
akuntansi yang berakhir pada tanggal 30 November 2019. Kas dan setara kas terdiri dari saldo bank. Karena uang yang digunakan untuk transaksi jumlahnya sangat besar, maka perusahaan menggunakan bank sebagai alternatif. Pengakuan pendapatan dan beban didapat dari jasa dicatat berdasarkan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pembeli sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Beban diakui pada saat terjadinya. Aset dan liabilitas. Keuangan aset yang dimiliki perusahaan terdiri atas kas dan setara kas, piutang, dan aset lancar lainnya. Sedangkan liabilitas perusahaan terdiri dari utang usaha, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Pengisian penurunan nilai diakui saat terdapat bukti yang cukup bahwa perusahaan tidak mampu menagih sesuai dengan ketentuan awalnya. Itu tadi adalah ringkasan singkat dari catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.